Hidayah menyapa Pak Nur Muhammad secara ajaib dan luar biasa, tanpa perantaraan manusia. Hanya melalui mimpi-mimpi yang awalnya dianggap aneh baginya. Sebuah video yang berkisah tentang perjalanan spiritual seorang anggota TNI baru-baru ini viral di media sosial. Video tersebut diunggah di akun TikTok sebagai sebuah inspirasi bagi warga muslim untuk mempertebal iman. Pak Nur adalah anggota TNI yang sudah sering diterjunkan di berbagai wilayah di Indonesia, mulai di Aceh, Poso, hingga Timur Timur. Namun yang menarik dari perjalanan hidup Pak Nur adalah kisah dia saat mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Kisah ajaib Pak Nur yang memeluk Islam, bukan melalui perantara manusia, melainkan lewat mimpi dan kisah aneh yang dialaminya. Orang memeluk Islam biasanya lewat seorang Muslim. Mereka bertanya dan belajar tentang Islam dari Muslim tersebut sebelum menjadi mualaf. Namun berbeda dengan cerita Pak Nur yang mendapatkan hidayah dengan cara yang mungkin di luar nalar manusia. Sebelum bercerita kisah hidupnya yang unik, Pak Nur memperkenalkan dirinya saat masih menjadi non-Muslim. Nama saya, Made Merwet. Itu nama asli saya. Alhamdulillah dapat hidayah pas waktu bertugas di Timur Timur tahun 1998, kata Pak Nur membuka kisahnya. Pak Nur mengatakan sebelum mendapat hidayah masuk Islam, dia bertugas di sektor timur, daerah Los Palos, Timur Timur. Dari sinilah awal Pak Nur mulai mengalami mimpi yang aneh. Pak Nur mengaku dia bermimpi menjalankan sholat fardu. Padahal sebagai non-Muslim, dia sama sekali tidak tahu apa sholat itu dan bagaimana menjalankannya. Namun, di dalam mimpi yang datang selama 3 hari berturut-turut itu, Pak Nur selalu menjalankan sholat fardu. Yang lebih aneh, setiap kali mimpi sholat fardu, Pak Nur berjamaah dengan rekan-rekannya di kesatuan. Tiap malam mimpi sholat fardu. Mimpi sholatnya berjamaah. Teman saya jadi imam, saya jadi makmum, kata Pak Nur. Mimpi itu dirasa sangat aneh oleh Pak Nur. Namun dia mendiamkan perasaannya hingga satu hari bertemu dengan seniornya Kopral Mursalim. Sore menjelang maghrib, Kopral Mursalim ini bercerita kalau dia semalam bermimpi tentang Pak Nur. Dalam mimpinya itu, Kopral Mursalim melihat 2 kereta kerajaan datang hendak menjemput Pak Nur. Kereta pertama dinaiki seorang perempuan berjubah putih. Sedangkan yang satunya keretanya kosong. Namun saat menjemput Pak Nur, kedua kereta tersebut dihadang oleh 4 ekor anjing. Maka jadilah kereta itu menjemput kamu, pulanglah kereta itu, begitu katanya. Begitu dia selesai menceritakan mimpinya, seolah-olah saya ini langsung bisa mengartikan arti mimpi tersebut, ujar Pak Nur. Ajaibnya, Pak Nur tiba-tiba mampu mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun dengan lancar seperti seorang Muslim. Padahal sebelumnya Pak Nur tidak tahu sama sekali arti ucapan itu dan bagaimana mengucapkannya dengan fasih. Begitu selesai mengucapkan innalillahi, seluruh badan Pak Nur tiba-tiba terasa dingin. Rohnya seperti berjalan sampai di leher. Tiba-tiba badan saya kok rasanya dingin. Kok tiba-tiba napasnya rasanya berat. Kayak seperti tersangkut di leher. Saya ngomong sama temen, cuma ngomongnya putus-putus sudah, kayak orang sakaratul maut ya begitulah, kata Pak Nur. Pak Nur kemudian berbincang kepada komandan peleton agar menyampaikan pesannya kepada kedua orang tuanya di Bali. Tolong sampaikan kepada kedua orang tua saya, bahwa saya tidak bisa lagi pulang ke rumah. Bahwa saya sudah waktunya dijemput dengan Yang Maha Kuasa. Waktunya sudah sampai, kata Pak Nur waktu itu seolah sudah tahu akan meninggal dunia. Pak Nur mengatakan waktu berbicara seperti itu, dia mengaku seperti tidak sadar. Danton dan teman-teman yang mendengar berusaha menyadarkannya. Tapi Pak Nur sepertinya sudah siap kalau memang pada sore hari itu dia meninggal dunia. Waktunya saya sudah dijemput, sudah ditunggu. Sudah mau sampai, sudah waktunya, kata Pak Nur. Singkat cerita, di luar kesadarannya, Pak Nur duduk di dalam pos dan melepas semua pakaiannya kecuali celana dalamnya. Sementara Danton dan teman-temannya menunaikan sholat maghrib. Cuma di dalam duduk itu pikiran saya plong, tenang, kosong,
nggak ada beban sama sekali. Di saat itulah seperti ada yang membisiki, kayak ada yang ngomong, "Dek, kamu sebenarnya sudah mati, sekarang yang ada ini cuma jasadmu aja, rohmu sebenarnya nggak ada," kenangnya. Bisikan di telinganya itu kemudian meminta Pak Nur untuk menjadi muslim malam itu juga. Pak Nur pun kaget dan seperti terbangun dari matinya. Dengan masih memakai celana dalam saja, Pak Nur segera mendatangi Dantonnya dan langsung minta dibimbing untuk masuk Islam malam itu juga. "Izin Danton, sekarang ini juga saya minta baju yang bersih, baju yang suci. Karena malam ini juga saya jadi orang Muslim," kata Pak Nur kepada Dantonnya. Tentu saja sang Danton sangat terkejut dengan permintaan tersebut karena baru saja Pak Nur pamit meninggal sebelum maghrib tadi. Begitu memakai baju, sarung dan kopiah pemberian Danton, Pak Nur tiba-tiba bisa mengucap istighfar. Dia mengucapkan istighfar itu semalam suntuk. Satu malam suntuk, nggak tidur, nggak merasa ngantuk. Istighfar saja semalam suntuk itu. Nah, besok paginya alhamdulillah langsung baca syahadat. Danton bilang, "Dek, kamu namamu diganti ya?" "Iya, udah, kamu namamu Nur Muhammad aja," kenang Pak Nur. Kabar keislaman Pak Nur pun menyebar dan menjadi viral di kesatuan dia ditempatkan hingga membuat gempar satu batalion. Begitu menjadi mualaf, Pak Nur langsung tancap gas. Dia pun belajar wudhu dan sholat dengan sepenuh hatinya. Hebatnya, hanya butuh waktu 1 minggu belajar, Pak Nur sudah bisa mengerjakan wudhu dan sholat sendirian. Namun Pak Nur tak puas hanya bisa wudhu dan sholat. Dia pun mulai belajar membaca Al-Quran dari temannya yang kebetulan lulusan pesantren. Meski hanya pakai buku tulis tanpa buku Iqra, Pak Nur mampu membaca Al-Quran setelah belajar huruf hijaiyah selama 1 bulan. Kisah mualaf Pak Nur Muhammad ini pun viral dan mengundang komentar netizen. Mereka sangat terharu sekaligus terinspirasi dengan kisah mualaf menakjubkan Pak Nur yang sekarang menetap di Sungai Tabuk, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.